Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luznia Zahra, NPM 1006060319124 dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitoterapi anti diabetes. Pertama, terdapat pendahuluan. Berikut nama tanaman dari jurnal yang saya kaji. Nama ilmiah dari tanaman tersebut yaitu Centella asiatica L. urban. Nama daerahnya yaitu pegagan atau daun kaki kuda. Judul yang saya kaji dari jurnal tersebut adalah Uji Aktivitas Anti-Diabetes Ekstrak Etanol pada Tanaman Pegagan Centella asiatica L. urban. Selanjutnya terdapat latar belakang. Penyakit diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan masyarakat drastis di negara industri baru dan negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penurunan kadar glukosa darah adalah kepatuhan dalam terapi pengobatan diabetes mellitus. Oleh karena itu, kepatuhan sangat erat hubungannya dengan kadar glukosa darah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pasien, maka kadar gula darah akan turun. Sebaliknya, semakin rendah kepatuhan minum obat pasien, maka kadar glukosa darah tidak dapat terkontrol, yang artinya kadar glukosa darah akan tetap tinggi. Pegagan merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh dan sering dijumpai di perkebunan, ladang tepi jalan, pematangan sawah, ataupun di ladang basah. Masyarakat juga mengenal tanaman ini sebagai salah satu tanaman untuk lalapan. Pegagan juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat batuk dan penyembuhan luka ringan. Senyawa yang memiliki aktivitas antidiabetes yaitu flavonoid, steroid atau triterpenoid, dan tanin. Salah satu tanaman yang dijadikan obat herbal alami adalah tanaman pegagan atau Centella asiatica L. urban. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder, antara lain triterpenoid, saponin, flavonoid, tanin, dan alkaloid. Senyawa metabolit sekunder tersebut dapat mengobati penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya terdapat hasil pengujian. Berikut adalah tabel rekapitulasi kadar glukosa darah awal setelah induksi, setelah diberikan perlakuan atau pemberian ekstrak pegagan, dan penurunan glukosa darah. Pada tabel terlihat hasil rekapitulasi kadar glukosa darah awal, glukosa darah setelah diinduksi ETA dan ditambah glukosa 10%, glukosa darah setelah pemberian ekstrak tanaman pegagan, dan glukosa darah akhir dari ke-6 perlakuan hewan uji diperoleh data yang bervariasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh kadar glukosa darah berkisar antara 61 hingga 89 mg per dl. Glukosa darah setelah induksi ETA ditambah glukosa 10% berkisar 150 sampai 160 mg per dl. Selanjutnya, glukosa setelah pemberian ekstrak etanol tanaman pegagan berkisar 87 hingga 135 mg per dl. Dan yang terakhir, glukosa darah akhir berkisar 23 hingga 71 mg per dl. Menurut Nurmawati, kadar glukosa darah normal yaitu 50 hingga 135 mg per dl. Model kasus diabetes mellitus tipe 2 pada hewan uji coba dapat dilakukan dengan beberapa metode, yakni pemberian diet yang memicu terjadinya resistensi insulin, mencari genetik hewan coba dengan kasus diabetes mellitus, pankreatomi parsial, atau pemberian senyawa diabetogenik. Selanjutnya terdapat tabel perhitungan uji ANOVA. Berdasarkan tabel, hasil uji ANOVA antara ke-6 perlakuan mempunyai nilai yang signifikan, yaitu 0,008. Artinya, terdapat suatu penurunan kadar glukosa darah yang sangat bervariasi dari ke-6 kelompok perlakuan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa dari ke-6 perlakuan tersebut memiliki efektivitas yang bervariasi dalam menurunkan kadar glukosa darah terhadap mencit. Selanjutnya terdapat tabel perhitungan Duncan.
Berdasarkan tabel tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan 4 atau P4 pemberian ekstrak tanaman pegagan dengan konsentrasi 40% yang memiliki nilai rata-ratanya tertinggi, yaitu 156,33, yang artinya konsentrasi yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit adalah ekstrak tanaman pegagan dengan konsentrasi 40%. Kemudian selanjutnya terdapat mekanisme kerja. Penurunan glukosa darah pada mencit disebabkan oleh adanya senyawa xanthone yang merupakan senyawa flavonoid yang kaya akan senyawa antioksidan yang dimiliki oleh ekstrak tanaman pegagan yang dapat menetralkan radikal bebas dan mampu menurunkan kadar glukosa darah dan mengatasi kelelahan yang diakibatkan oleh kadar glukosa darah yang tak seimbang. Flavonoid terbukti mampu merangsang sistem kekebalan tubuh karena karakter antioksidan flavonoid terjadi sebagai penekanan dari radikal hidroksil. Oleh karena itu, mampu memblokir perkembangan diabetes. Selanjutnya, alkaloid menurunkan glukosa darah dengan cara menghambat absorpsi glukosa di usus, meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah, merangsang sintesis glikogen, dan menghambat sintesis glukosa dengan cara menghambat enzim glukosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, serta meningkatkan oksidasi glukosa melalui glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Alkaloid juga mempunyai kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang rusak. Peningkatan sekresi insulin diakibatkan oleh adanya efek perangsang saraf simpatis dari alkaloid yang berefek meningkatkan sekresi insulin. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Pada ekstrak tanaman pegagan terdapat beberapa senyawa metabolit sekunder, yaitu alkaloid, flavonoid, dan tanin. Uji ANOVA menunjukkan hasil nilai yang signifikan, yakni 0,008 kurang dari 0,05, di mana terdapat suatu penurunan kadar glukosa darah yang bervariasi dari ke-6 perlakuan. Hasil uji Duncan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 156,33 pada perlakuan dengan konsentrasi 40% yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman pegagan mempunyai aktivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah. Berikutnya terdapat sumber jurnal yang saya kaji. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.